Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Kita katakan Yahweh, ya Allah, ya Tuhan, pencipta alam semesta. Amin Tuhan. Yahweh Rafa Elohim
datang Bapa pagi hari ini. Kami memanggil Engkau Allah di atas segala Allah, Bapa kami Tuhan. Engkau Allah penyembuh. Engkau Allah pemilik alam semesta. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah dan Tuhan pemilik kami pagi hari ini. Layakan kami pagi hari ini. Layakan setiap kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Basuh setiap kami dengan darah-Mu. Sehingga kami layak masuk ke dalam ruang-Mu yang Maha Kudus bertemu dengan Engkau pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau beracara pagi hari ini. Kami rindu setiap yang hadir pagi hari melalui mengalami suatu perjumpaan pribadi dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Engkau beracara pagi hari ini. Urapi setiap kami yang terlibat dalam pelayanan dan semua sidang jemaat pagi hari ini Tuhan. Kekudusan-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Damai sejahtera sukacita-Mu mengalir pagi hari ini di setiap pribadi kami. Menjadi sebuah kesukaan bagi kami. Untuk masuk dalam rumah-Mu melayani dan memuji-muji Engkau. Dan untuk melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan semua yang siap diberkati pagi hari ini berkata, amin. Haleluya. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, mari puji Tuhan. Kita sapa Tuhan kita dulu. Kita sapa Tuhan Yesus, kita sapa Roh Kudus. Haleluya, kita sampaikan selamat pagi karena perlindungannya luar biasa. Amin. Haleluya. Selalu
Yesus Kristus. Haleluya, kita berdoa, kita bersama-sama kita menyampaikan bahwa Tuhan itu baik. Sekalipun kanan kiri kita rembah, tetapi sekali lagi Tuhan itu baik. Haleluya, haleluya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersama memuji Tuhan bahwa sekalipun berlaksa, berkanan kiri kita rebah, tapi Tuhan Yesus baik. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, amin. Hari ini saudara sepupu kita sedang puasa. Sebentar lagi mereka akan merayakan Idul Fitri. Idul Fitri akan kembali ke fitrah, kembali ke kesuciannya. Hari ini saudara, terus bulan depan yang akan datang, kita akan aja masuk dalam bulan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi keyakinan bagi kita. Yakin iman kita tidak goyah, amin. Amin. Tidak nengok kanan kiri, sekalipun rintangan itu ada pada kita, tidak mundur dari gereja, tidak malas, amin, amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Hey! Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Meskipun musuh di depan, tinggalkan
Haleluya, Tuhan berkati luar biasa. Setelahku kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman yang begitu luar biasa yang boleh menguatkan kita semua dari hari ke hari. Ya, orang Kristen, anak Tuhan, dari hari ke hari jangan semakin lemah tetapi semakin kuat. Amin. 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 Berkat nomor sekian lah. Tadi kuatan iman karena sebentar lagi Tuhan Yesus datang ya. Ya, saudaraku. Dalam pujian ini kita katakan, siapakah aku ini Tuhan? Mari menjadi orang Kristen yang pemaaf, yang berendah hati, yang mempunyai ciri khas mengasihi dan mengampuni. Amin. Karena kita siapakah kita ini seperti biji mata Tuhan. Kita akan berdiri bersama-sama, kita dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasa lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah nyata lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu, dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang kurasa, haleluya, lebih dari langit biru, kebaikan-Mu yang nyata lebih dalam dari lautan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, semua membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Musik sendirian ini. Saudaraku, hari ini kita renungkan baik-baik ya saudara. Kita ini seperti biji mata Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan pada kita sempat membuat kita terpesona. Tetapi sekali lagi itu bukan sekedar sempat membuat terpesona saudaraku. Tetapi berkat itulah yang menjadi kita menjadi kuat dan setia pada Tuhan. Bukan sekedar berkat jasmani, tapi lebih penting berkat rohani yang membuat rohani kita menjadi matang. Rohani yang membuat kita dewasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Siapakah kita ini Tuhan? Siapakah kita ini? Dijadikan biji mata Tuhan. Biji kesayangan Allah. Anak kesayangan Tuhan sendiri. Kita akan nyanyikan berkali ini dan kami selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Amin. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata
Dengan apakah ku balas Tuhan selalu puji dan siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selalu puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selalu puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selalu puji dan sembah. Puji dan sembah. Selalu puji dan sembah. Bapa, inilah pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Pujian ini mengingatkan kepada kami. Siapakah kami ini Tuhan? Kami tidak lebih daripada tanah liat. Kami tidak lebih daripada orang-orang yang harusnya binasa Tuhan. Tetapi karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau tempatkan kami begitu mulia menjadi biji mata-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami pagi hari ini. Ingatkan setiap kami bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan, apapun keberadaan kami pagi hari ini. Jangan biarkan satu pun daripada kami lemah meninggalkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Tetapi biarlah kami terus dengan roh yang menyala-nyala terus berjalan bersama-Mu sampai ke Gunung Horeb, bertemu dengan Engkau muka dengan muka Tuhan. Karena Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Melintasi padang gurun kehidupan kami di dunia ini yang singkat, yang segera akan berakhir. Dan kami akan menuai hidup kekal bersama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau beracara pada pagi hari ini dari pertengahan sampai selesainya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi sebuah jawaban pribadi, lepas pribadi pada semua jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Menjadi berkat yang dilayani juga kami yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus dan semua yang siap diberkati berkata amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi kita. Tiba saatnya kita ada di minggu terakhir daripada bulan Maret dan ya awal April nanti minggu kedua kita sudah akan merayakan kebangkitan Tuhan ya, kematian dan kebangkitan. Haleluya. Semua Bapak Ibu yang onsite pagi hari ini maupun yang online, kiranya Tuhan memberkati dengan damai sejahtera dan semua yang terbaik dari surga. Haleluya. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari satu perikop firman Tuhan dari Ester pasal 2. Kita masih tetap di dalam tema besar tahun 2023 yaitu impactful, hidup yang berdampak. Pagi hari ini kita sama-sama akan melihat dampak daripada hidup seseorang yang ada di Ester pasal 2 dan yang ada di dalam kitab Ester. Karena beberapa hari lalu waktu Tuhan saya mesti mau ngomong apa ya Tuhan.
tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kita akan sama-sama belajar dari Esther ini. Ada sesuatu yang saya rasakan Tuhan kau luar biasa ya. Ada sebuah kebenaran yang Alkitab akan tunjukkan kepada kita bahwa hidup berdampak dari orang yang benar dengan orang nggak benar itu bagaikan langit dan bumi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Waktu saya ditunjukkan itu saya merasa terkagum-kagum dengan Tuhan kita. Kita sama-sama akan lihat di dalam Esther pasal 2. Kita nanti akan belajar banyak dari Esther ya. Kita melihat dari mulai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11 ya. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, mana Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang yang terpilih dan isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usul karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Haleluya, amin. Sampai di situ. Pagi hari ini coba melihat satu sisi lain daripada kitab Esther ya. Banyak kali kita dengar bicara tentang kitab Esther itu peran dari salah seorang daripada Esther. Dan tiba-tiba waktu saya sedang merenung-renungkan saya mesti sampaikan apa, tiba-tiba saya tergerak untuk kita melihat sisi dari sebuah sisi lain tentang bagaimana seseorang yang bernama Mordekai. Alkitab mencatat dengan jelas di dalam ayat yang kelima dikatakan Mordekai adalah seorang Yahudi. Dia adalah seorang Yahudi yang pada zamannya itu bersama dengan Raja Yekonya ya, di sekitar 580-an sebelum Masehi pada zaman itu. Jatuh bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa Israel berdosa kepada Tuhan dan Tuhan menjatuhkan hukumannya. Dan kebenaran daripada firman Tuhan adalah bahwa apa yang akan terjadi Tuhan sedang ngomong. Kalau kita belajar di dalam kitab Nabi Yeremia kita ketemu ternyata Tuhan sedang ngomong sama raja-raja Yehuda bahwa mereka akan masuk ke dalam pembuangan karena gak bertobat selama 70 tahun. Dan yang luar biasanya bahwa memang firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita belajar kita akan ketemu ternyata akhirnya bangsa Israel memang jatuh masuk dalam pembuangan selama 70 tahun. Di zaman Raja Yekonya, nama lain daripada Yoyakin kalau kita di dalam 2 Samuel. Kalau kemarin saya lihat, oh ya ini ternyata Yekonya cari kok gak ada. Ternyata nama lain daripada Yekonya adalah Yoyakin. Kebenaran daripada firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Di sini dicatat dengan jelas bahwa Mordekai adalah salah satu orang daripada orang buangan. Loh, luar biasa ya. Background daripada Mordekai dengan jelas dicatatkan dia adalah salah seorang daripada orang buangan yang masuk ke dalam tawanan. Kalau kita lihat di dalam Daniel ya, di dalam Esra, di dalam Nehemia kita ketemu bahwa mereka adalah orang-orang buangan. Dan kalau di dalam Nehemia dan Esra itu adalah awal daripada mereka akhirnya pada zaman Raja Kores setelah 70 tahun genap. Itu luar biasanya Tuhan. Tuhan bisa memakai Kores untuk mengumumkan sebuah announcement, sebuah statement, sebuah piagam yang menyatakan silakan orang Israel, bangsa Yehuda pulang ke tempat asalnya untuk membangun bait Allahnya. Dan pagi hari ini kita lihat ada satu tokoh yang tidak disinggung tidak terlalu menonjol yang namanya Mordekai. Tetapi saya melihat Mordekai ini kalau kita pelajari ternyata Mordekai adalah orang yang berperan sangat
mewarnai kehidupan yang namanya Ester. Sesuatu yang menarik. Ya, saya coba belajar, saya coba lihat dari berbagai sumber. Sebenarnya Mordekai itu dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya adalah laki-laki kecil. Kalau kita lihat nama sesuatu nama yang simple, yang biasa saja, yang tidak punya makna yang luar biasa. Laki-laki kecil, dan arti lain daripada Mordekai dikatakan pejuang. Nah ini, saya senang. Yang dikatakan arti lain dan lain daripada Mordekai adalah pejuang, itu membuat saya, wah ini sesuatu yang menarik. Kalau kita belajar tentang pejuang, dikatakan pejuang kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia berbicara tentang orang yang berjuang. Dan kalau kita belajar di dalam kita Ester, kita akan ketemu bahwa memang Mordekai itu seorang pejuang yang tangguh, yang sampai akhirnya mencapai kemenangan, walaupun dalam perjalanannya tidaklah mudah. Mengingatkan kepada saya bahwa kehidupan kekristenan kita sebagai umat Tuhan, Yahudi, Israel secara rohani, saya ingin katakan bahwa hidup kita memang gak mudah seperti yang dialami oleh Mordekai. Dua, bahwa sebenarnya ada hal sepertinya hidup kita tidak berarti, tidak menonjol, tidak punya cukup kuasa, tidak cukup punya jabatan, tetapi bagaimana hidup itu punya dampak, itu diperlihatkan oleh seorang yang namanya Mordekai. Dan saya merenung-renungkannya, saya terus tiba-tiba seperti diingatkan bahwa Mordekai itu sebenarnya cuma punya dampak satu orang saja. Dia hanya punya dampak satu orang terhadap hidup Ester. Tetapi dampak daripada Mordekai yang satu orang saja, Ester itu kalau kita belajar di dalam Ester, maka kita tahu Ester akhirnya menyelamatkan sebuah bangsa. Pagi hari ini saya tidak tahu apapun yang jadi persoalan kita yang membuat kita kadang-kadang merasa kita nggak berharga. Tetapi pujian tadi dengan jelas mengatakan siapakah aku ini sehingga jadi di mata Tuhan, memperlihatkan bagaimana berharganya kita di mata Tuhan. Ada nggak Bapak Ibu di sini yang sekalipun orang tercinta kita, orang yang begitu dekat dengan kita izinkan dia untuk, kamu itu culuk-culuk mata saya. Nggak ada Bapak itu. Mata kita ini refleks ya. Begitu ada debu, ada serbuk, ada apa yang nyamber depan mata aja, mesti refleks itu akan begini. Tidak seorang pun diizinkan Allah untuk mengganggu biji matanya kalau kita tahu keberadaan kita di hadapan Tuhan. Begitu berharganya, maka kita tahu bahwa hidup kita itu punya arti dan hidup kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu yang diperlihatkan oleh Mordekai. Walaupun kalau kita belajar, kita akan ketemu bahwa pada perjalanannya Mordekai itu tidak gampang. Mordekai itu sudah berbuat baik. Kalau kita lihat di dalam pasal yang kedua, bagian dari ayat ke-19 dikatakan Mordekai mengetahui suatu persengkokolan. Mordekai itu melakukan sesuatu yang baik. Waktu saya belajar tiba-tiba di situ, kelihatannya Bapak Ibu sepertinya dilupakan oleh Tuhan. Sepertinya apa yang dilakukan Mordekai kepada raja sebelum Ester menjadi seorang permaisuri, Mordekai pernah menyelamatkan raja dan itu dicatat dalam sebuah kitab. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kepada saya. Mungkin Bapak Ibu pada hari-hari ini ada perlu melakukan sesuatu yang mungkin bagi orang lain tidak berharga. Tetapi di hadapan raja, di atas segala raja, saya ingin katakan pagi hari ini kepada Bapak Ibu semua yang mendengarkan firman Tuhan, bahwa itu dicatat oleh Tuhan, di hadapan Tuhan, dicatat di sebuah kitab kehidupan. Dan bila saatnya tiba nanti kita akan menerima upahnya, walaupun saat ini seakan-akan dilupakan orang. Itu menyenangkan, membangkitkan gairah bagi saya bahwa Allah saya adalah Allah yang tidak pernah lupa. Dan dia katakan firman Tuhan bahwa dia Allah yang tidak pernah berhutang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi kita pada saat ini, jangan pernah berlelah untuk melakukan sesuatu yang baik. Jangan pernah lelah untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan bagi sesama kita, orang terdekat kita, dalam pekerjaan Tuhan. Siapapun yang berhubungan dengan kita, jangan pernah kita lelah untuk melakukan sesuatu. Karena kita tidak tahu itu satu saat bisa kembali kepada kita. Mungkin nggak lewat dia, bisa juga lewat orang lain. Dan satu hal yang pasti bahwa Allah tidak pernah lupa, dicatat
Oleh sebab itu tidak ada kata kita bagi kita untuk lemah di dalam Tuhan. Manusia, siapapun dia, orang terdekat sekalipun, hamba Tuhan pun ada kalanya mengecewakan kita secara manusia, membuat kadang-kadang orang putus, orang itu patah harapan, sehingga ada orang mutung tidak mau ke gereja meninggalkan Tuhan, kecewa dengan manusia karena dia lihat kok begitu. Tetapi pagi hari ini saya ingin menegaskan kepada Bapak Ibu kita semua, Dia Allah yang tidak pernah lupa. Dia Allah yang tidak pernah lupa apa yang kita lakukan, sekecil apapun, dikatakan segelas air putih pun kamu berikan kepada seseorang karena itu adalah anak Tuhan. Maka itu akan dicatat oleh Tuhan dan itu akan terima upahnya pada saatnya. Mungkin dalam perjalanan kita hari-hari ini kita merasa lelah. Karena ada begitu pergumulan. Dan ada banyak orang kehilangan harapan. Beberapa hari lalu saya baca sebuah berita yang mengejutkan. Pada awalnya saya baca sepintas, saya merasa oh ya, ada cerita ternyata ada seorang mahasiswa yang lulus. Tinggal wisuda Bapak Ibu. Tiba-tiba dia loncat dari apartemen lantai 18. Saya baca itu saya cuma, ternyata beberapa hari kemudian masih diberitakan ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu. Dia tuh bukan orang nggak punya ya. Dia diberikan apartemen sama orang tua, diberikan mobil, disediakan segalanya. Tetapi ada satu hal yang membuat hatinya pecah. Karena orang tuanya divorce, orang tuanya cerai. Dia merasa hidupnya tuh gak berarti. Secara materi finansial dia kurang. Orang kaya. Memperlihatkan bahwa harta kekayaan itu tidak bisa memuaskan. Penting, tapi bukanlah yang terpenting. Dia loncat dari lantai 18, sudah selesai loh. Dia buktikan kepada orang tuanya dia kuliah dengan hasil begitu baik, tinggal wisuda dan dia tiba-tiba ambil keputusan dia loncat. Tek, mati. Ada kesalahannya Bapak Ibu. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan tentang cerita hamba Tuhan yang dari Congkok, Dr. Sun atau siapa ya, yang kuliah di Amerika, yang lulus S3, yang saat dia pulang ke negaranya sudah sampai pelabuhan, sedang ditunggu orang tuanya, dengan bawa sebuah ijazah begitu banyak, kelulusan begitu baik, mereka nunggu dengan bangga. Tiba-tiba dia ngambil sebuah keputusan, dia buang semuanya dalam laut. Tetapi keputusan yang dia buang adalah bahwa dia meninggalkan semuanya dan dia ambil keputusan dia ikut Tuhan dan punya hidup kekal. Bandingkan dengan mahasiswi tadi yang mengambil keputusan dia memutuskan membunuh diri, mati sia-sia dan pasti masuk ke neraka. Pagi hari ini saya nggak tahu pun apa yang terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang saya ingin katakan, dalam situasi apapun. Kalau boleh dikatakan zaman itu zaman kekelaman bagi bangsa Israel. Mungkin seperti itulah yang sedang kita hadapi, kelihatannya gelap. Tetapi kehidupan kita harus berjalan hari lepas hari. Saya jadi teringat pada satu hari saya dengar sebuah firman Tuhan dan itu kebenaran yang adanya. Dia katakan saat di dalam kegelapan maka mata jasmani kita tidak bisa lihat, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus mempertajam pendengaran rohani kita. Dan arti bahwa di saat kita mata jasmani kita tidak mampu melihat apa yang ada di depan kita, maka kita perlu kebenaran firman Tuhan, yaitu mendengar firman Tuhan dengan lebih teliti. Karena firman Tuhan itu adalah pelita dan terang bagi jalan kita. Waktu saya dengar itu, satu hari saya tiba-tiba diingatkan sebuah kisah tentang menara kembar di Amerika saat dibom. 2 menara kembar ambruk. Nah, di dalam pencarian, di dalam rescue itu ada sebuah kisah yang memperlihatkan kebenaran. Karena di dalam gelap gulita, listrik semua mati dan itu udahlah nggak kelihatan apa-apa. Ada satu orang yang dalam itu kebingungan dia mesti ke arah mana nggak tahu. Tetapi tiba-tiba dari orang yang rescue itu dia keluarkan suara, dia bilang kamu datanglah ke arah suara yang kamu dengar. Akhirnya dia dengar, walaupun tidak lihat dia dengar dan dia datang. Kebenaran itu ingin saya sampaikan pada hari-hari ini apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita.
Saat kegelapan dan mata jasmani kita tidak bisa melihat apa yang di depan kita, maka kita tahu bahwa kita perlu kebenaran mendengar daripada firman Tuhan yang adalah pelita dan terang bagi kita. Dikatakan di dalam Yohanes bahwa gembala, ya, domba mendengar suara gembala. Nah itu dia Bapak Ibu. Biarlah kita menjadi domba-domba yang mendengar suara daripada gembala saat kita tidak bisa melihat apa-apa. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi apa yang kita putuskan. Karena itu yang akan menjadi dasar daripada kita mengambil keputusan. Waktu saya merenungkan ini, kita tahu bahwa kalau kita lihat di dalam kisah Esther, bagaimana Esther di dalam bimbingan daripada Mordekai akhirnya dia sampai kepada sebuah titik di mana dia ketemu dengan raja. Ya, dia ketemu dengan raja. Waktu asa muasa waktu saya berdoa tiba-tiba Tuhan ingatkan saya 2 kasus tentang Esther dan tentang Herodias. Dalam perjalanannya dalam perenungan saya tiba-tiba saya seperti diajarkan. Kita bisa lihat bagaimana dampak daripada kehidupan yang mempengaruhi seseorang. Bagaimana kehidupan Mordekai mempengaruhi Esther. Sebaliknya bagaimana kehidupan Herodias, kalau kita lihat bagaimana dia mempengaruhi anaknya, itu terlihat jelas saat sama-sama menghadap raja. Bagaikan langit dan bumi. Nanti kita akan sama-sama lihat di sana. Tetapi kita kembali di sini di mana kita lihat bahwa Mordekai sebagai orang yang hidupnya menurut saya tidak baik-baik saja karena dia orang buangan. Gak ada itu enak, itu gak ada. Tetapi ada kebenaran yang pasti bahwa Mordekai ada seseorang yang memegang teguh kebenaran daripada firman Tuhan. Dan Mordekai ada orang yang beriman kepada Tuhan. Itu bisa dilihatkan bagaimana kalau kita baca di dalam pasal 3. Di saat Mordekai, saat ada pengumuman raja mengangkat Haman menjadi orang nomor 2. Dan dikatakan semua orang harus sujud dan menyembah kepada Haman. Dan Mordekai dikatakan kalau kita baca kita ketemu bahwa Mordekai dikenal sebagai orang Yahudi. Dan Mordekai tidak melakukan itu. Itu yang membuat sebuah dendam, sebuah dengki yang ada di dalam hidup Haman yang membuat Haman ingin bukan hanya membunuh Mordekai kalau kita baca. Dia katakan aku terlalu hina kalau aku hanya membunuh Mordekai seorang diri. Tetapi yang ingin dia bunuh adalah sebuah bangsa. Tetapi dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Mordekai yang berkomitmen memegang kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan jangan kau sujud menyembah kepada Allah lain, kepada yang lain kecuali kepada Tuhan Yehova. Maka Mordekai tidak melakukan itu walaupun ancamannya harus dimati di atas gantung, di atas gantungan. Mordekai tidak melakukan itu. Dan di situ di cerita itu kita lihat dikatakan bahwa mereka akhirnya tahu bahwa Mordekai dikenal sebagai orang Yahudi. Dalam perenungannya saya tiba-tiba diingatkan. Pada hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebagai siapa kita dikenal oleh orang dunia? Sebagai anak Tuhan? Atau bukan? Ada banyak orang keluar masuk gereja tetapi di dalam kehidupannya, di dalam rumah tangga, di dalam masyarakat, di dalam bisnis dan dalam segala bidang mereka tidak kenal itu. Kok gak kelihatan ya kalau ada Yesus di dalam hidupnya? Tetapi Mordekai yang hidupnya walaupun tidak baik-baik saja dan hidup dalam pembuangan, dia mempertahankan identitas hidupnya bahwa dia hidup seturut dengan firman Tuhan sehingga orang lihat ini orang Yahudi ini. Walaupun itu harus dibayar dengan harga mahal, hidup menderita karena dikucilkan dan diancam untuk dibunuh di atas, digantung di atas gantungan. Hari-hari ini ada kehidupan yang gak mudah. Ada begitu banyak orang pindah imannya karena pasangan hidup, karena sebuah kenyamanan, sebuah jabatan. Tetapi kita mau belajar kepada Mordekai yang hidupnya berdampak, walaupun hanya seorang Esther, tetapi menyelamatkan sebuah bangsa. Waktu saya baca, saya merenungkan sampai kepada Mordekai, bagaimana dia menyelamatkan raja dan dia itu hanya dicatat, tidak diingat-ingat. Pagi hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, dia Allah yang bertindak sesuai dengan time frame-nya Tuhan. Jangan pernah kecewa kalau kita pernah melakukan sesuatu sepertinya nggak dihargai orang. Oh no,
Dia Tuhan tidak pernah lupa. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul, kita ingat kisah bagaimana Kornelius dikatakan, Kornelius, Tuhan telah mengingat akan doamu dan sedekahmu. Haleluya. Kalau kita lihat di dalam Samuel, kita ingat bagaimana Hana setelah datang ke bait cuti menangis, minta seorang anak, dicatat sebuah ayat dikatakan akhirnya Tuhan ingat kepada Hana. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu ada banyak hal yang sedang kita tunggu yang belum kita dapat. Membuat kita bertanya-tanya, Tuhan masih ingat sama saya apa tidak? Apakah saya harus pindah ya Tuhan? Atau saya harus tetap menunggu? Saya ingin katakan kepada Bapak Ibu, tunggulah. Sedikit lagi, nggak lama. 2 minggu lalu Bapak Ibu, ya 4 minggu lalu lah kira-kira Bapak Ibu, setelah melalui sebuah proses yang agak beberapa minggu, anak saya pengen kerja, pindahlah, pengen kerja, dia pengen pindah. Sampai kira-kira 4 minggu lalu kira-kira dia dapat sebuah tawaran sudah fix. Akhirnya dia dikasih penawaran, tinggal masuk gitu. Terus dia tanya sama saya, papi gimana? Saya bilang kita berdoa dulu lah. Kita mesti lihat bahwa hanya Tuhan yang bisa jamin kita. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Dia rasanya sudah gak sabar ini, sudah gak tahan ini, pengen pindah aja loh. Ini tinggal masuk aja nih, tinggal tanda tangan penawaran itu, perjanjiannya. Tetapi apa yang terjadi setelah ini terus kita kok merasa ada sesuatu yang belum nyaman ya di hati. Akhirnya udahlah, kita tolak aja dulu deh, gak usah. Tolak dulu aja, wis. Kita sabar, nunggu sedikit lagi. Siapa tahu, saya sampai bilang gini. Saya ingat kasusnya Saul, Bapak Ibu. Kalau kita lihat kasusnya Saul, dia mempersembahkan waktu itu Tuhan lewat Nabi Samuel janji kepada dia 7 hari, dia nunggu sampai harinya. Sampai harinya, Bapak Ibu, kalau tidak. Dia itu dikatakan, ayat itu dikatakan setelah dia mempersembahkan korban. Maka muncullah Samuel. Jadi jaraknya itu sudah dekat. Selama 7 hari dia menunggu, hanya tinggal beberapa menit. Dia nggak sabar. Karena situasinya kelihatannya sudah nggak enak, dia putuskan dia dengan ini dia persembahkan korban. Niat hatinya baik, tetapi kalau itu bukan kebenaran, kebaikan menurut manusia itu belum benar di depan mata Tuhan. Baik nih dia bikin persembahkan korban, minta belas kasihan, tapi bukan jatahnya. Karena jatahnya imam, dia bukan imam, dia persembahkan dan Tuhan melepaskan jabatannya dari raja dan seumur hidupnya dia ditolak oleh Tuhan. Singkat cerita setelah itu kita putuskan udah kita tolak aja. Dan Tuhan baik. Dalam waktu 2 minggu Tuhan beri sesuatu yang lebih baik. Kita perlu stamina. Kita perlu endurance untuk kadang-kadang menantikan janji Tuhan. Kita belajar bagaimana Mordekai punya endurance yang luar biasa. Kita baca terus, kita akan ketemu bagaimana Mordekai menyebarkan raja, kemudian menyelamatkan sebuah bangsa, itu bangsa Israel yang ingin dimusnahkan oleh Haman. Mordekai adalah seorang penjaga bangsa. Dia peduli dengan bangsanya. Saat dia mendengar kabar bahwa raja telah mengeluarkan keputusan bahwa orang Yahudi bisa dimusnahkan di dalam seluruh kerajaannya. Ayat pasal 4 akan tercatat bagaimana dia berjalan di kota dan dia melolong-lolong, dia menderit kepada Tuhannya. Ini menjadi sebuah pelajaran dan perenungan bagi kita. Hari-hari ini kita ada banyak dengar kabar tidak baik di sana sini, di belahan dunia sana sini, dan di bangsa kita juga enggak baik-baik banget. Ada perlu orang-orang yang berdiri bagi bangsanya menjerit-jerit sama Tuhan, minta belas kasihan supaya bangsa ini diselamatkan, dilewati dari masa-masa sulit. Kalau kita dengar hari-hari ini bagaimana pemerintah melakukan sebuah pengakuan bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa dari beberapa bangsa saja dari ratusan negara di dunia ini yang mampu melewati masa Covid dengan baik. Dan saya tahu itu bukan sebuah kebetulan. Karena begitu banyak umat Tuhan yang ada di bangsa ini yang berderit-derit menangis di hadapan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan. Memampukan bangsa ini melewatinya walaupun tertatih-tatih. Dan itu dilakukan oleh Mordekai karena dia punya hati cinta akan bangsanya.
Dia tidak rela bangsanya musnah. Dan dia mendengar itu, dia menjerit. Dan secara manusia dia pikir, aduh, aku ini hanya bisa kalau lewat Ester. Tetapi kalau kita baca di dalam pasal 4, kita lihat bagaimana saat dia pertama kali mengutus ketemu dengan dayang-dayang Ester untuk menyampaikan kepada Ester, tolak, aku nggak bisa ngadap raja. Karena sudah sekian lama aku nggak dipanggil, maka kalau tidak dipanggil dalam undang-undangnya maka nggak boleh datang. Kalau datang tidak dikasih tongkat perkenanan maka hukumannya gantung. Secara manusia Ester ngeri. Karena dia tahu pertaruhannya adalah kalau dia datang kepada raja dan tidak dapat perkenanan maka dia akan dihukum mati. Tetapi ada sebuah jawaban yang memperlihatkan bagaimana iman daripada seorang Mordekai yang saya baca tiba-tiba diingatkan. Kita lihat di dalam pasal 4 ayat ke-14 dikatakan, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Ini sebuah jawaban iman yang luar biasa. Saya tidak perlu renungan, tiba-tiba saya ingat sebuah jawaban sama yang pernah diberikan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan kepada raja, saat raja menyuruh mereka untuk menyembah patungnya, dia katakan sekalipun kalau Allahku sanggup menolong maka dia akan menolong, tetapi sekalipun dia tidak menolong maka ya raja, kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Kekuatan daripada sebuah kepercayaannya kepada Tuhannya, at all, segala-galanya. Enggak mudah Bapak Ibu. Dalam perjalanan iman bukankah banyak orang merasa sesuatu yang ditunggu-tunggu enggak datang sama Tuhan, akhirnya pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan enggak tolong saya kok. Saya kan pernah saksi bagaimana teman daripada Cici, salah satu daripada 3. Tahun 70 awal mereka kenal Tuhan. Saat dia mengalami sakit sekitar mungkin 2 tahun, 1 tahun lebih, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Saat kita bicara sama dia, waktu saya ketemu sekitar 10 tahun lalu sama Cici, apa kita coba ingatkan dia tentang kasih Tuhan, dia keluar kemarahannya, kekecewaannya sama Tuhan, keluar semua. Aku sakit gini-gini sekian lama, Tuhan gak tolong, gak sembuhkan saya keseberang, saya ditolong, saya disembuhkan. Sebuah kekecewaan setelah menunggu-nunggu. Tetapi kita bisa lihat bagaimana mereka merespon daripada jawaban daripada Ester, walaupun secara manusia nggak ada harapan. Tetapi dia katakan sekalipun engkau tidak bertindak. Sadrak, Abednego mengatakan sekalipun Tuhan mampu menolong tetapi tidak menolong maka kami tidak akan menyembah patung. Apakah iman yang sama itu ada dalam kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, sehingga kita mampu menghadapi segala badai kehidupan? Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8, apakah yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesengsaraankah? Kelaparankah? Penderitaankah? Ketelanjangankah? Dan segala macam di dalam Roma pasal 8. Tetapi dia kata, tidak satu pun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Saat kita mengalami kasih Tuhan, saat kita mengingat akan korban Tuhan, kita akan tahu bahwa itu menjadi sebuah kekuatan. 2-3 minggu lalu Bapak Ibu saya dikasih satu pengalaman yang lumayan Bapak Ibu. Secara manusia lumayan. Saya melakukan operasi gigi, ini gigi yang kedua yang pernah saya operasi Bapak Ibu. Gigi yang pertama kira-kira 1 bulan lebih lalu saya dioperasi, enak Bapak Ibu. Walaupun ngantrinya lama ya, setengah hari, tetapi setelah itu operasi nggak sampai 5 menit. Secara hati saya enggak lurus di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Spontan, enggak sengaja, ya maaf nih saya sampai minta ampun sama Tuhan. Dan saya ngomong gini, loh, kok begitu cepat banget, cuma masuk, disemprot-semprot, injeksi untuk apa, bius, selesai, nggak ada 5 menit,
Selesai, dia bilang selesai, saya melongo. Loh kok secepat itu? Hati kata saya protes. Kenapa kok saya ngantri sampai 2 hari cuma segitu tok? Selesai ya, 2 minggu, 2-3 minggu kemudian kemarin saya lakukan operasi yang kedua. Saya berangkat dengan kondisi yang fine, nggak merasa apa-apa. Tetapi saat saya menjalani operasi, saya nangis sama Tuhan. Hampir 1 jam. Tiba-tiba di dalam penderitaan saya ingat, saya bilang Tuhan ampuni saya. Karena saya kurang bersyukur. Saat Tuhan kasih kemudahan saya hanya nggak ada 5 menit selesai, saya kok merasa kurang, kok minta lama. Nah sekarang Tuhan kasih lama nih, 1 jam. Saya sampai ini bengkak semua, disuntik, waduh, dijahit terakhir, saya nangis sama Tuhan. Saya bilang Tuhan ampuni saya. Beri aku kemurahan supaya bisa cepat selesai, suka katahan Tuhan. Tetapi akhirnya saya bilang Tuhan saya bersyukurlah. Tuhan izinkan apa? Tuhan ajari saya supaya apa? Kalau dikasih kemudahan sama Tuhan, jangan kau merasa itu remeh. Bukankah seringkali kita merasa semuanya baik-baik saja, keluar masuk rumah, pulang ke rumah, oke kita merasa baik, sesuatu yang wajar. Saya katakan tidak. Ada banyak orang yang keluar rumah, pulang rumah, bukan lagi dalam bentuk orang sehat. Ada yang banyak masuk rumah sakit, bahkan ada yang di kamar mayat. Tetapi kemudian sesuatu yang kita rasakan bahwa ada anugerah Tuhan yang kita nikmati setiap hari, termasuk bangun tidur, kita masih bisa bernafas, kita anggap itu baik-baik saja. Saya katakan tidak. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Bapak Ibu dikasih pengalaman seperti saya, cukup. Saya menderita sakit yang luar biasa, tetapi dalam penderitaan itu saya tiba-tiba ingat seperti Tuhan katakan, belum seberapa. Saya ingat penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Saya katakan Tuhan ya, ini enggak ada apa-apanya kalau dibandingkan penderitaan Tuhan di atas kayu salib. Saya minta ampun Tuhan. Hidup itu kadang-kadang begitu. Kalau semuanya baik-baik kita anggap itu sesuatu yang wajar, tetapi saya katakan tidak. Dia Tuhan yang melihat hati. Orang nggak tahu, tapi Tuhan melihat hati, dia tahu karena hati saya nggak benar. Saya sampai ngomong sama anak saya tuh, papi kok ngantri cuma 2 kali sampai seharian 2 minggu, cuma sebentar. Waktu saya ngomong dengan ya begitu aja. Tetapi setelah pelajaran ini saya katakan kepada anak saya minta ampun. Ternyata saya nggak bersyukur. Saya tidak bersyukur saat Tuhan beri kemudahan kepada saya sehingga Tuhan izinkan saya tuh 1 jam saya diongkek-ongkek, gigi saya disuntik, dijahit, rasanya tuh sampai saya rasanya benar-benar kayak trauma gitu. Tetapi satu hal di dalam penderitaan itu saya ingat. Ada sebuah pelajaran yang Tuhan ingatkan kepada saya, tiba-tiba saya ingat sesuatu Bapak Ibu. Saya tiba-tiba ingat, saya tiba-tiba Tuhan ajarkan. Tiba-tiba saya ingat sebuah nama di atas segala nama Tuhan Yesus. Saya jadi katakan, saya bersyukur Tuhan tolong kasihani saya. Sampai saya berpikir gini lah, kalau saya punya Tuhan, sehingga menderita saya bisa menyebut Tuhan dan Tuhan tolong. Kalau orang lain coba kita lihat orang dunia, kalau dia menderita apa yang dia serukan? Bapak, Ibu, atau dia akan keluar yang namanya serapah dan segala macam. Dan itu sebuah pelajaran mengajar saya kenapa orang-orang kudus mati martir itu sanggup. Karena ada nama Tuhan di dalam hidup. Tuhan yang mampu menanggung segala sesuatu. Menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Dan mana Tuhan yang sama pagi ini ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Jadi apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Saya ingin katakan ada nama Tuhan yang punya kekuatan. Dia yang telah mengalahkan maut. Dia telah bangkit. Dia mati dan bangkit bagi kita. Sebuah nama yang punya kuasa saat kita bersuruh kepada dia. Saat saya bersuruh kepada dia, dia kasih belas kasihan. Akhirnya saya merasa saya bisa selesai. Walaupun menderita Bapak Ibu. Kita kembali di Mordekai, kita lihat Mordekai, bagaimana Mordekai seorang yang beriman. Dan kalau kita pelajari terus, kita lihat bagaimana perjalanan Mordekai, dan akhirnya Mordekai sampai kepada suatu titik, akhirnya Esther setelah Mordekai
mengatakan itu menjadi sebuah teguran bagi Esther. Kalau kamu tidak mau melakukan sesuatu bagi Tuhan, kalau kamu tidak mau ikut andil dalam pekerjaan Tuhan, maka orang lain yang Tuhan akan pakai. Jangan merasa bahwa kita jadi orang penting. Gak ada. Saya jadi ingat seorang hamba Tuhan yang begitu terkenal di Indonesia sampai hari ini. Dia diberi sebuah pelayanan oleh Tuhan untuk melayani orang-orang miskin, orang-orang ya gelandangan dan lain-lain. Dia katakan dalam kesaksiannya berulang-ulang, pekerjaan itu dia bukan orang pertama yang ditawari Tuhan. Minimal ada 4 orang yang hamba Tuhan yang Tuhan tawari dan mereka tidak mau. Tetapi dia ambil. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Gak ada yang terlalu kecil untuk Tuhan dan tidak ada yang terlalu besar di mata Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita punya kita bisa lakukan. Kita bisa lihat bagaimana janda miskin yang hanya 2 peser itu bagi orang dunia tuh, bagi di mata orang kaya yang masukkan uangnya tuh pakai karung gitu, dari kantung persembahan mereka masukkan begitu, gak ada artinya bagi manusia, tetapi di mata Tuhan itu pemberiannya begitu besar. Pagi hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu kita sekalian, apapun yang bisa kita lakukan bagi Tuhan, tenagakah? Bagi orang punya dana, uangkah? Bagi orang bisa karunia doa, berdoakah? Lakukan sesuatu bagi Tuhan, jangan merasa kalau tanpa aku gereja ini gak bisa jalan. Oh no. Mordekai katakan kepada Esther, sebab sekalipun kau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Mengajarkan kepada kita ada momen, ada waktunya Tuhan untuk kita berbuat sesuatu. Dan kalau kita melanjutkan, kita lihat bagaimana Esther maju menghadapi raja. Saya dalam perenungan diingatkan, kenapa Esther maju dan menghadap raja? Karena Esther dididik dengan baik, dididik oleh Mordekai, orang yang takut akan Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, dan itu turun dalam kehidupan Esther, sehingga akhirnya Esther punya iman yang sama, dia datang kepada raja dan dia menghadap raja. Dan kita tahu ending daripada cerita ini bagaimana ada Esther menghadap raja dan dia minta tentang karunia untuk bangsa Yahudi supaya diselamatkan. Dalam perundangannya kalau kita lihat di dalam Herodias. Kita sama-sama lihat di Herodias di dalam haleluya. Markus ya. Markus pasal 6 ya. Adalah sesuatu yang luar biasa kita lihat. Dalam perundangannya saya tiba-tiba dilihatkan, saya diingatkan kisah Markus pasal 6. Kalau di dalam Kalau kita lihat dari pasal 14, maka kita lihat sebuah perikop tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Bapak Ibu bisa baca itu di rumah. Kita akan ketemu bagaimana cerita bagaimana bahwa Yohanes akhirnya dibunuh. Kenapa? Karena dendam. Karena dengki. Di poin pagi hari ini yang saya ingin sorot adalah bagaimana kita lihat bahwa ada momen ketemu dengan raja yang sesuatu yang langka. Ya. Langka. Karena hanya orang-orang pilihan yang bisa ada momen ketemu dengan raja. Kalau kita lihat di dalam Esther, kita lihat bagaimana Esther punya momen ketemu dengan raja dan membukukan sebuah sejarah, menjadi seorang history maker, bahwa Esther menjadi orang yang oleh Tuhan dipakai jadi alatnya untuk menyelamatkan sebuah bangsa. Tetapi kalau kita lihat di dalam Markus pasal 6 ini, ada sebuah kesedihan yang dalam. Bagaimana anak daripada Herodias dikatakan dia tampil di dalam sebuah ulang tahunnya
Herodes menyukakan hatinya sehingga Herodes dikatakan seperti kata yang sama yang disampaikan Raja Ahasiwerus kepada Esther. Minta apa kamu daripada aku, setengah daripada kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Menurut Bapak Ibu, setengah kerajaan itu banyak apa enggak Bapak Ibu? Berharga enggak? Tetapi apa yang anak Herodias minta? Kalau kita baca, kita ketemu anak Herodias mintanya apa? Dia tanya kepada ibunya Herodias, apa ya aku minta ya, raja kasih kesempatan aku. Anak Herodias bukan mengatakan kepada anak minta sesuatu menjadi sebuah sejarah yang akan diingat orang sebagai seseorang yang sangat luar biasa. Tetapi dia mendoktrin anaknya, minta kepala Yohanes Pembaptis. Tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, peran daripada orang tua. Bagaimana doktrin yang disampaikan oleh Mordekai kepada Esther, sehingga Esther bisa memilih dengan tepat. Esther saat dibilangi minta untuk keselamatan bangsanya walaupun mempertaruhkan nyawanya, dia lakukan itu. Sebaliknya anak Herodias saat diberi kesempatan yang sama oleh raja, minta apapun daripada aku, setengah daripada kerajaanku berikan kepadamu. Dia hanya minta kepala Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena sebuah kebencian dan dendam dalam hidupnya. Dia kehilangan segala-galanya untuk melakukan sesuatu yang besar seperti yang Esther lakukan. Tetapi dia tidak melakukan itu. Tetapi dia hanya meminta sesuatu yang untuk memuaskan dirinya. Dendamnya kepada Yohanes. Kamu tak bunuh kamu. Pagi hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar sesuatu dari kasus-kasus ini. Didik anak kita dengan benar untuk takut akan Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, jalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar. Jangan pernah didik menurut hawa nafsu kita sebagai orang tua. Anak Herodias ada korban daripada didikan, daripada Herodias orang yang tidak rohani. Kok saya bisa ngomong gitu? Ya jelas lah. Kalau kita baca kisahnya Herodias itu kenapa? Ditegur. Herodes ditegur sama Yohanes kenapa? Karena selingkuh. Gak terima. Oleh sebab itu kenapa Alkitab kata kalau seorang pembenci ada seorang pembunuh. Karena ujung daripada orang yang membenci adalah akan membunuh orang. Minimal secara rohani. Mungkin Bapak Ibu di sini baik-baik semua. Tetapi saat engkau membenci seseorang dan tidak bisa memaafkan itu, kita sudah menjadi seorang pembunuh rohani. Di mata Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pembunuh yang dapat bagian di dalam surga. Biar anugerah Tuhan tolong kita pada hari-hari ini. Setiap kesempatan kairos yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita biarkan. Beri minta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus kuminta? Selalu memintanya minimal hikmat untuk mengatur bangsa Israel. Loh Herodias ini loh, ngajar anaknya cuma minta kepala Yohanes Pembaptis, apa butuhnya dibandingkan dengan setengah daripada kerajaannya? Itulah kalau mata orang sudah buta dengan dendam. Hidup dalam kegelapan gelap. Yang ada hanya kebencian yang memuaskan dirinya. Kalau aku bisa bunuh Yohanes, aku puas. Itu yang sedang terjadi di tengah dunia kita hari-hari ini. Kalau saya baca beberapa berita hari-hari ini kan kita ketemu bagaimana orang-orang merasa aku tidak bisa memaafkan dia. Kalau itu ngomong orang gak kenal Tuhan, oke lah. Tetapi itu ngomong orang kenal Tuhan, saya sedih, saya nangis. Karena firman Tuhan gak ngajar seperti itu. Jangan kita salah minta saat kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Jangan seperti Herodias mengajar anaknya nggak benar minta kok kepala Yohanes Pembaptis. Boleh yang lain yang lebih mulia. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita baca terus tentang Esther, kita kelihatan bagaimana Mordekai yang seakan-akan dilupakan akhirnya dia Tuhan yang tidak pernah melupakan. Malam sebelum dia digantung, ya, hari-hari sebelum dia digantung raja di badai saya tidur. Saya kalau baca itu satu hari Tuhan ingatkan saya, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Raja Ahasiwerus dibikin tidak bisa tidur
Sehingga dia akhirnya gelisah, dia harus ngambil kitab, suruh bacaan, ketemulah kisah bahwa ada seorang yang telah menolong raja, akhirnya dia sudah dikasih penghargaan belum? Oh belum. Ya, di sisi lain tiba-tiba saya diingatkan bagaimana kasusnya Saul. Ya, dan tentaranya saat Daud dan orangnya turun masuk ke sana, kalau kita mencatat bahwa Tuhan bikin mereka tidur. Loh, itu Tuhan kita Tuhan luar biasa kok. Suka-suka Tuhan kan? Itu sebabnya kenapa orang mempertanyakan Tuhan kita. Loh memang Tuhan kita nggak bisa kok. Akal kita nggak mampu. Suka-suka Tuhan. Dia mau bikin tidur boleh, dia mau mungkin orang nggak bisa tidur juga suka Tuhan. Saat dia ketemu itu, dia baca, akhirnya raja tergerak. Wah ternyata belum diberi penghargaan. Kalau kita baca, kita kisahnya kan luar biasa. Saat dia sedang menimbang-nimbang apa yang harus dia berikan, kan dikatakan di Alkitab, maka datanglah Haman di depan pintu. Masuklah raja, kasih suruh masuk, karena dia barusan dinaikkan pangkat jadi orang penting. Apalagi diundang oleh Esther. Kita lihat di situ bagaimana Esther strateginya. Tanyalah raja sama Haman. Haman, menurut Anda, kalau ada orang berjasa terhadap raja itu kira-kira penghargaan apa? Wah, yang harus diberikan. Wah, Haman ngomonglah, raja, kalau orang yang berjasa kepada raja maka raja harus memberi penghargaan untuk ada pembesar yang di depan naik kuda raja, kasih pakaian kebesaran raja, keliling kota sambil bersuruh-suruh. Demikianlah yang harus dilakukan kepada orang yang berjasa kepada raja. Oke, baik. Kamu ambil pakaian kebesaran, kamu ambil kuda, keretanya, kamu kepada Mordekai. Syok dia. Kok Mordekai? Karena kita mencatatkan apa? Di dalam hatinya Haman dia pikir, oh siapa lagi yang raja bikin penghargaan kalau enggak kepada saya. Maka dia ngomong mulu-mulu. Wah semua yang dia inginkan dia omongin. Ternyata enggak jatah dia, malah jatahnya Mordekai. Haleluya. Itu yang kita katakan orang dunia ngumpulin, orang benar yang akan menikmati. Dan akhir daripada kisah itu bahwa akhirnya Haman kan dihukum mati. Dan harta segala macamnya kan dia diserahkan kepada Esther dan dibawa kekuasaan Mordekai. Dan ujung daripada perenungan itu tiba-tiba saya diingatkan bahwa sebenarnya kisah ini ada kaitannya dengan Paskah. Haman mengalambangkan dari kuasa kegelapan yang sedang bekerja untuk menggagalkan daripada rencana Tuhan. Kenapa? Kalau kita baca bagaimana dikatakan maka Haman ingin memusnahkan semua orang Yahudi. Kenapa? Karena Alkitab mencatat Mesias itu lahir daripada keturunan Daud. Orang Yahudi pasti. Jadi iblis ingin menggagalkannya dengan cara orang Yahudi tak bunuh semua. Mesias belum datang, jika Mesias gak bisa datang. Tetapi dia Tuhan selalu ada sekian langkah di depan daripada musuh. Dan iblis merencanakan itu sama Tuhan dibalikan menjadi sebuah kemenangan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Akhirnya kita mencatat di dalam Esther pasal 10 bagaimana dikatakan Haman, Mordekai menjadi orang nomor 2. Orang yang dihina, yang ingin diancam mati, digantung di atas gantungan, akhirnya malah jadi orang nomor 2 menggantikan kedudukannya. Itulah sebabnya kita mencatat orang yang menggali lubang, akhirnya jatuh ke dalam lubang. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan kita berkecil hati. Apapun kondisi saat ini yang sedang kita hadapi, mari kita tunggu Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Dia Tuhan yang gak lupa. Tetapi dia Tuhan yang selalu mencari waktu yang terbaik, waktu yang tepat untuk meledakkan supaya kita tuh melejit seperti Yusuf, seperti Mordekai. Dia cari momen yang tepat. Bagaimana dia melakukannya sehingga orang terkaget-kaget. Semua musuhnya yang kemarin-kemarin ingin membunuh, membinasakan bangsa Yahudi tiba-tiba dikatakan ketakutan. Kenapa? Karena adanya Esther dan Mordekai orang yang berkuasa itu. Rame-rame kembali jadi orang bangsa, temannya bangsa Yahudi. Dia umat pemenang. Dia umat perjanjian yang tidak bisa ada orang ingin musnahkan. Kita dengarkan 1-2 minggu lalu, Pak Daniel kan pernah ngomong tentang, Pak Daniel Bu Nini dia ngomong tentang Hitler ya. Seseorang yang ingin memusnahkan orang Yahudi ya. Walaupun sekian juta, tetapi apakah bisa dimusnahkan? Tidak bisa. Karena dia Tuhan yang memegang dari
Alfa sampai Omega. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar sesuatu daripada Mordekai. Biar hidup kita berdampak bagi orang di sekitar kita, minimal satu orang. Seperti yang telah dilakukan Mordekai. Dalam perenungan saya tiba-tiba diingatkan kisah tentang Yonggi-cho ya, ini tambah 1-2 menit. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya bagaimana pertobatan pada Yonggi-cho. Kemarin waktu saya ingat, saya pernah baca buku sekian 20 tahun lalu mungkin. Saya ingat kisah itu remang-remang ya. Terus tiba-tiba saya cari di berbagai sumber, saya ketemu ternyata. Yonggi-cho waktu itu dikatakan dia seorang penyembah berhala yang luar biasa. Di usianya yang masih muda, kalau nggak salah itu selesai perang antara China dan Korea itu, mengalami kemiskinan, akhirnya dia penyakit TBC yang begitu kronis. Sampai dokter vonis dia, kamu tinggal 3 bulan, paling lama 6 bulan. Udah, kamu nggak usah ke rumah sakit, kamu pulang ke rumah, kamu mau makan apa silakan makan, kamu mau ketemu teman-teman silakan, karena hidupmu udah lama tinggal 3 dan 6 bulan. Dia nangis, dia menjerit-jerit kepada Tuhannya dan Tuhan kecil. Dan itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi dalam kisah itu tiba-tiba dalam pergumulannya satu pagi, satu hari dia katakan, ada seorang anak kecil, ya anak muda lah, kira-kira SMA gitu, katanya SMA gitu. Tiba-tiba itu anak digerakkan Tuhan datang ke rumah itu dan memberi kesaksian. Dengan kesaksian ini dia katakan dari hari pertama sampai hari kelima dia tuh diusir sama dia. Karena dia tahu mau mati kok. Dia usir dia, kamu jangan kenalkan Yesus kepada saya. Tetapi karena anak ini punya satu passion yang Tuhan taruh dalam hidupnya, dia nangis bagi dia, tiba-tiba dia jatuh hati. Dan itu merubah hidup seorang yang Paul, yang akhirnya namanya David Yonggi-cho. Yang menangkan begitu banyak jutaan jiwa-jiwa dan menjadi berkat bangsa-bangsa. Satu orang anak kecil yang gak terkenal. Tidak usah berkecil hati apapun keberadaan kita. Tetapi setiap kita punya dampak, kalau Tuhan gerakkan kita, apa yang bisa kita lakukan, itu akan mempunyai dampak. Dan itu Tuhan yang berurusan, bukan kita. Kita hanya alat. Biarkan Tuhan yang bekerja melalui hidup kita. Siapakah aku ini Tuhan? Ya, kita bukan apa-apa. Tetapi kita tahu kalau Tuhan jadikan kita alatnya, maka kita akan lihat kemuliaan itu terjadi dalam hidup kita dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan pagi hari ini, saya undang musik untuk maju ke depan. Kita akan sama-sama naikkan pujian masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan Bapak Ibu. Ya, hari-hari ini mungkin ada pergumulan kita, apapun juga, masalah ekonomi, kesehatan, masalah masa depan, masalah jodoh, masalah bisnis, masalah pelayanan. Saya ingin katakan satu hal, masih ada Tuhan. Kalau saya ingat lagu ini, maka saya selalu ingat awal kisah saya ketemu lagu ini Bapak Ibu. Awal kisah saya ketemu lagu ini ada sebuah kebaktian penghiburan sekian belas tahun lalu. Saat hamba Tuhan itu menyampaikan firman dan tiba-tiba dia akan pujian ini. Kenapa? Karena kondisi pada saat itu pada gereja itu adalah bahwa gembala sidangnya telah meninggal. Dan secara manusia, anak yang dipersiapkannya untuk meneruskan pelayanan itu dipanggil pulang. Secara manusia ini menjadi sesuatu yang piye. Tiba-tiba dia nyakin lagu ini, saya harus iya ya Tuhan. Di saat kita seperti tidak berpengharapan, maka ingatlah masih ada Tuhan. Dan itu membekas menjadi sebuah rema dalam hidup saya. Mari Bapak Ibu kita pakai berdiri. Kita akan pujian ini. Amin Tuhan. Jalan hidup Tuhan tolong kami telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri. Amin Tuhan. Namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, amin Tuhan.
Amin. Amin Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kau lihat tiap pergumulan anakmu pagi hari ini Tuhan. Kau lihat. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kami gak sanggup dengan kekuatan kami pagi hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus tolong kami pagi hari ini Tuhan. Yang Kau lewatkan setiap pun pagi hari yang mendengar, yang hadir di depan ini Tuhan. Engkau tahu sampai ke dalam hati yang terdalam. Hanya Engkau yang sanggup merubah dan Engkau yang sanggup menolong kami. Tuhan, masih ada kuasa dan terbatas. Tambahkan iman kami pagi hari ini Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini masih ada Tuhan yang mendengarkan. Mungkin orang sekitar kita, orang yang kita kenal, orang yang kita akan bisa menolong kita, tidak peduli akan hidup kita. Ingatlah, Dia yang mempedulikan kita, Dia begitu mengasihi kita, Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Masih ada Tuhan, ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ini menjadi sebuah rema bagi hidup kami pagi hari ini. Waktu selanjutnya saya kembalikan Bapak Pendeta Daniel Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Dia pencipta semesta dan juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Terima kasih ya Bapak, mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan kepada kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Seperti halnya Mordekai Tuhan. Walaupun hanya satu orang yang bisa dia menjadi dampak Tuhan. Tetapi dari satu orang itu dapat menyelamatkan satu bangsa Yahudi Tuhan. Demikian dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami belum menjadi dampak seperti yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga melalui orang-orang yang boleh menerima dampak dari kami itu Tuhan, mereka semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Jamah kami Tuhan, mampukan kami untuk terus hidup dalam panggilan-Mu,
untuk hidup terus seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, banyak sekali Tuhan kejahatan yang meningkat, di mana kondisi dunia semakin hari semakin gelap Tuhan. Tetapi kami sebagai anak-anak-Mu, ajarkan kami untuk terus memancarkan terang kasih-Mu Tuhan kepada orang sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Ya syukur atas semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menjawab syukur. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama bahwa besok hari Minggu adalah minggu pertama di bulan April. Kita akan ada perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang punya pakaian putih-putih, pakai pakaian putih-putih untuk kita bersama-sama mengikuti perjamuan kudus menerima tubuh dan darah Yesus. Dan selanjutnya kami akan sampaikan jadwal untuk acara Jumat Agung dan Paskah di gereja ini. Jumat Agung jatuh di tanggal 7 ya, hari Jumat ya, 7 April. Kita akan ada ibadah di tempat ini jam 7 pagi. Jadi ibadah Jumat Agung jam 7 pagi. Dan setelah itu hari Minggunya Paskah tanggal 9 ya. Pada Paskah tanggal 9 jam 7 pagi juga, dan akan dilayani oleh Pendeta Sahat Revileo Sinaga ya. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama datang untuk merayakan Paskah tanggal 9 jam 7 pagi. Setelah itu Paskah sekolah minggu juga tanggal 9 ya, jam setengah 10. Dan Paskah kaum muda ada di tanggal 15. Jadi 1 minggu setelah Paskah, jam 6 sore. Ya. Dan pengumuman selanjutnya jadwal gereja akan dibagikan di grup GPPS Bethlehem. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara yang bertugas bisa memantau di dalam grup. Berikutnya yang ingin memberikan persembahan untuk Paskah, silakan mengambil amplop Paskah di sebelah kiri pada saat Bapak Ibu Saudara keluar dari gedung gereja ini. Ya, dan yang terakhir kami undang pada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam bulan Maret ini, kita akan sama-sama doakan. Silahkan langsung maju ke depan. Pada Bapak Winito Hari Candono tanggal 1 Maret, kepada Ibu Ida Sulistiani tanggal 7 Maret, kepada Bapak Suharno tanggal 8 Maret, kepada Ibu Yohana Sri Mulyani tanggal 11 Maret, kepada Bapak Gunardi tanggal 12 Maret, kepada adik Mekbisi Odavia Kristiawan Seorono tanggal 14 Maret, kepada Saudari Yolanda Margareta Wijaya tanggal 20 Maret, kepada adik Vesa Filonia tanggal 23 Maret, kepada Saudari Rizky Aryani tanggal 27 Maret, dan kepada Ibu Syaulicen tanggal 27 Maret. Bagi mungkin Bapak Ibu Saudara yang belum ada di sana namanya dan merasa berulang tahun dalam bulan Maret ini, silakan maju ke depan juga, kita akan sama-sama doakan. Mari. Untuk kemarin yang sudah memberikan data jemaatnya yang belum tercantum, nanti silahkan mungkin yang berulang tahun dalam bulan Maret, atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mengisi form jemaat, nanti pulang dari gereja ini silahkan mengisi form jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri, kita akan sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam bulan Maret ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan meliputi aku, daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhanlah yang mendengarkan doaku, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita sama-sama akan arahkan tangan kita pada saudara-saudara yang berulang tahun dalam bulan Maret ini. Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam bulan Maret ini Tuhan. Kami menyerahkan buat Bapak Ibu Winito Tuhan Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah panjang umur, tangan kiri Allah kehormatan, kedua belah tangan Tuhan yang menjamah Tuhan. Tuhan yang campur tangan Tuhan, kekuatan kesehatan daripadamu Tuhan. Apapun yang dikerjakan lakukan, semuanya boleh berhasil Tuhan, karena Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang campur tangannya Bapa. Bahwa Tuhan semakin setia padamu dalam pelayanannya Tuhan, Engkau yang campur tangannya Bapa. Apa yang menjadi kerinduannya, pergumulannya Tuhan, Engkau yang mengetahui setiap kerinduan hatinya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan hatinya boleh terlaksana Tuhan, karena Tuhan yang ada dalam hidupnya ya Bapa. Dimanapun berada, boleh menjadi dampak Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pakai Bapak dan Ibu Winito ini ya Tuhan, dan Ibu Sri Mulyani Tuhan, jamah ya Tuhan, dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, tetap rukun harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lain ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, nyerahkan buat Bapak Gunardi Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah panjang umur, tangan kiri Allah kekayaan kemuliaan kehormatan, kedua tangan Tuhan yang menjamahnya ya Bapak. Kau yang jamah Tuhan, pengurapan daripadamu Tuhan, Kau tambah-tambahkan Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati Tuhan. Dalam apa yang dikerjakan, semuanya boleh berhasil untuk senantiasa seturut dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Pakai hidupnya ya Tuhan, di dalam pelayanannya, juga di dalam rumah tangganya ya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya, Tuhan yang campur tangan semuanya ya Bapa. Kau yang ada dalam hidupnya ya Bapa, dalam rumah tangganya, dalam apapun yang dikerjakan Tuhan, biarlah boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan, pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat adik Pesa Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah dan tangan kiri Allah, kemuliaan kehormatan panjang umur Tuhan, tambah-tambahkan Tuhan dalam hidupnya ya Bapa. Berkati Tuhan dalam studinya, menjadi anak yang luar biasa. Diberkati dalam studinya boleh berhasil Tuhan. Apa menjadi cita-cita, rencana masa depannya Tuhan, ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang selalu pimpin langkah hidupnya Tuhan, menjadi anak yang luar biasa di dalam Kau ya Bapa. Berkati orang tuanya, berkati neneknya, opa omanya Tuhan, Kau yang campur tangan ya Bapa, sehingga melalui kehidupan Vesa ini Tuhan belum menjadi berkat buat keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan buat Bapak Ibu Suharno Tuhan jamah, buat Ibu Ida Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan Allah panjang umur, tangan kiri Allah kekayaan kehormatan, kedua tangan Tuhan yang menjamah. Oh Bapak Ibu ini ya Tuhan, Kau yang campur tangan Tuhan, apapun yang dirindukannya, apapun yang dikerjakannya semuanya berhasil, karena Tuhan yang menyertai semua yang dikerjakannya ya Bapa. Tuhan jamah ya Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulannya ya Tuhan, Kau yang tahu semuanya ya Tuhan, Kau yang campur tangan dalam kehidupannya ya Tuhan, menjadi berkat-Mu dimanapun berada Tuhan, pakai hidupnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga anak-anaknya Tuhan, apa yang dikerjakan semuanya boleh
boleh berhasil, dalam studinya boleh berhasil. Nama Tuhan yang dipermuliakan Tuhan. Rumah tangga tetap harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga berkat-berkat Tuhan tercurah menjadi Tuhan, dampak Tuhan buat orang sekitarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan saudara Rizky Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kanan dan tangan kiri Allah, ada panjang umur kalian, kehormatan, kedua belah tangan Tuhan yang menjamah hidupnya ya Bapa. Apapun yang dilakukannya Tuhan, dalam studinya Tuhan, kuliahnya Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan. Apapun yang dirindukan, cita-cita masa depannya ada dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang terus mengangkat, membawa naik Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Sehingga melihat perkara-perkara luar biasa yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam keluarganya Tuhan, biarlah melalui Rizky ini Tuhan belum menjadi berkat buat kedua orang tuanya, buat adik-adiknya Tuhan menjadi teladan, menjadi contoh Tuhan. Sehingga mereka pun boleh setia Tuhan, datang kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur atas semuanya ya Tuhan. Kami serahkan juga teman-teman kami dapat hadir yang berulang tahun, berkati adik Mac, berkati juga saudara Yolanda. Tuhan jamah hidup mereka ya Bapa, tetap peliharakan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Tetap berdiri ya, kita akan akhiri. Terima kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh datang padamu, kami boleh menaikkan pujian pengagungan kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila firman-Mu tetap termeterai dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhanlah yang dipermuliakan, yang ditinggikan. Sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, banyak orang-orang boleh mengenal akan Engkau. Banyak mereka yang boleh menikmati kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik worship leader, singer, tim musik, lima tamu, LCD, multimedia, core, terlebih lagi hamba-Mu yang sudah percaya akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi ya Bapak, Tuhan pakai lebih-lebihan lagi Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu di mana berada ya Bapak. Kami semua sedang jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan yang memberkati kami dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Engkau yang campur tangan Tuhan, bawa kami Tuhan bersama mengutamakan Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu saat kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambah-tambahkan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Berkat dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam setiap rumah tangga kami, pelayanan kami, Tuhan yang campur tangan semuanya Tuhan. Menjamah yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang ada dalam masalah berat, Tuhan memberikan kelegaan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami ya Bapak. Untuk kami boleh senantiasa berpaut padamu, dan kami boleh menikmati perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Ibu Gembala, tapi berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Di usia lanjut Tuhan, Engkau yang tetap topang Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan, untuk kembali bersama-sama kami melayani jemaat-Mu tempat ini ya Bapa. Berkati bangsa negara kami, tapi berikan keamanan, kedamaian. Tuhan yang memberkati pemerintah yang ada, dari yang di pusat sampai daerah, hikmat-Mu, roh takut akan Engkau dalam hidup mereka, sehingga mereka dimampukan menjalankan pemerintahan dengan bijaksana ya Tuhan. Jauhkan mereka dari korupsi Tuhan, jauhkan mereka dari hal-hal yang di hadapan-Mu Tuhan, supaya mereka senantiasa mengutamakan kesejahteraan masyarakat di bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur atas semuanya ini, dan sebentar kami akan pulang. Tuhan sertai lidui kami dan bisa dengan selamat, pertemukan kami ke depan Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah kepadamu, dan kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama mengatakan yang mau berkat daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati Engkau dan melindungi Engkau. Kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan berikan Engkau kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan Engkau damai sejahtera-Nya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang oleh Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan, dan yang kedua, kita bersama-sama menyongsong Tuhan dalam awan-awan yang permai, dan selamanya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus menikmati surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berada bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pulang, terus berkati.